Ya, materi Tazkiyatun Nafs episode ke-22. Materinya tentang bakhil. Bakhil itu apa sih nama lainnya yang terkenal? Kalau bahasa Indonesia? Pelit. Pelit. Ya, ini pembahasan yang penting. Insya Allah kita akan bahas. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kita akan bahas dalam 2 part. Ini part pertama dan part kedua minggu depan ya. Jangan lupa kajian minggu depan itu di Jakarta, di Blok M Square, di Hotel Golden Boutique Blok M Square ya. Jadi nanti kita ikut kajian Ustadz Nuzul dulu jam 5 sore di Blok M Square di Nurul Iman. Lalu habis itu silahkan makan malam dulu dan lain-lain. Lalu kita ke hotel buat kajian. Insya Allah. Ya, kita sekarang pembukaan dulu dari materi tentang kikir, tapi mungkin kita akan ngebahas mayoritas dari materinya di pekan ini, sedangkan pekan depan nanti kita lebih ngebahas tentang kisah-kisahnya ya, insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih teman-teman yang udah pada hadir di sini ya. Dan harapkan banget buat yang di Bandung, selama kalian masih di Bandung tuh hadiri, supaya Allah berkahi dengan keberkahan yang lebih besar, karena itu akan lebih baik buat kalian ya. Betapa banyak orang-orang yang memperjuangkan untuk hadir langsung di majelis, dan ilmu yang dia dapat tuh nggak seberapa, tapi iman yang Allah jaga itu lebih luar biasa. Jadi teman-teman, apa yang ngingetin kalian bahwa belajar dari ustadz atau guru kita ulama itu biasanya secara umum itu ngasih rangka belajar dan mengkoreksi kesalahan kita. Itu tugas utamanya. Adapun kalau mengumpulkan ilmu, itu lebih banyaknya adalah kita sendiri. Kayak gini deh, buku fisika. Dulu Fadil belajar buku fisika Campbell nggak? Campbell mah biologi ya. Biologi ya. Martin Kanginan ya, tahu nggak? Kayak pas SMA gitu. Itu buku setebel itu, apakah semuanya diajarin sama guru SMA? Enggak, bahkan Campbell yang itu berapa jilid itu kayak Fathul Majid ya, Campbell tuh ya. Itu ada punya murid tuh, itu anak ITB, itu dia namanya Harvey. Dia habis semua jilid Campbell itu. Gila, itu keren banget kecerdasan dia ya. Dan kok betah gitu baca itu Campbell. Aduh, biologi semua kayak gitu. Nah, apakah dosen ITB ngajarin semua ilmu yang ada di buku tersebut? Ya enggak. Cuman garis besarnya aja, rangkanya aja ya. Terus kalau ada yang salah, kita bisa konsul untuk diperbaiki. Nah, sama aku punya murid di Lipia yang nanya dengan pertanyaan simple tapi dia nggak tahu. Terus dia bilang gini, kami belajar di Lipia, belajar sama para syekh, tapi ya itu belajar yang garis besarnya. Adapun untuk menelaah ilmu itu lebih banyaknya adalah dengan buku. Harus banyak baca. Makanya kita ngelihat lulusan Lipia ada belum lulusan. Dia belum lulus tapi ilmunya tuh udah wow banget. Kagum kita. Tapi ada yang udah lulus, tapi kalau kita tanya hal-hal basic nggak tahu. Karena keilmuan itu tergantung bagaimana kita murojaah, menelaah dan sebagainya. Karena itu kalian kalau dari segi keilmuan, kalian tuh bisa menang sama orang-orang Lipia. Kalian bisa menang dengan orang-orang yang kuliah di Universitas Islam Madinah. Tapi dari sisi keimanan, dari sisi keberkahan,
Maka kalau kalian cuma ngandalin baca buku doang atau online doang, maka kemungkinan besar kita kalah dengan mereka yang berjuang pergi. Mereka berjuang sabar ngedengerin ulama yang kalau ngajar bikin ngantuk, tapi mereka nahan gitu. Karena kan ulama rata-rata bukan orator, sehingga kalau lagi ngajar ya bener-bener datar aja. Yusuf Daniel sayang jangan mainan mobil ya, keganggu suaranya ya. Oke. Nah itu adab ya. Jadi kalau ada anak kita ganggu, kita nasihatin, jangan dibiarin. Oke, baik. Semoga Allah mudahkan kita untuk ngamalin ilmu ini. Ini ilmu penting dan ini mungkin bagian pertama akan lebih banyak poin yang harus kalian catat. Ya, jadi pastikan kalian pahami ini baik-baik. Bakhil artinya pelit. Tadi minta materinya. Dan ambil buku Elwin yang ada di atas Excel AA dekat kasur. Kepelitan ini adalah hal yang sangat membinasakan kalau pelitnya udah di tahapan akut. Kebayang gak sih teman-teman kalau semua orang di dunia ini pelit, ekonomi tuh gak akan jalan. Ekonomi tuh gak akan jalan. Karena orang yang udah punya harta, misalnya 10 miliar, dia gak akan berani muterin hartanya walaupun cuma 100 juta. Padahal kalau misalnya 10 miliar, 100 juta itu cuma berapa persennya? 1% doang. Tapi dia takut. Bahkan sampai ada, ini kisah nyata, seorang yang hartanya tuh udah multimiliarder lah, mungkin udah 20 ke atas miliar, tapi dia kalau makan tuh super irit. Sampai-sampai kalau dia lapar pun dia nahan laparnya. Itu ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena sifat pelit yang terus dibangun dari kecil dan tidak diimbangi dengan motivasi untuk mengeluarkan hartanya. Nah, jadi orang muslim itu nggak boleh jadi orang yang super pelit. Tapi nggak boleh juga jadi orang yang super dermawan. Kecuali untuk yang super dermawan itu diperbolehkan dengan 2 catatan ya. Super dermawan tuh definisinya apa sih? Sedekah 100%. Oke, itu definisi super dermawan. Bisa lebih dari itu nggak? Kalau 101% berarti kita nganjuk dari orang lain, kita ngutang terus disedekain. Jangan, itu mah berlebihan. Ini sedekah 100% harta kita, itu tuh udah super dermawan. Dan para ulama bilang bahwasanya yang boleh sedekah sampai melebihi 50% hanya orang yang punya 2 sifat. Punya 2 kriteria. 1, tawakal ke Allahnya 100% full. 2, dia ahli dalam nyari uang harian. Kalau 2 ini tidak terpenuhi maka dia dosa. Kenapa? Misalnya dia udah sedekah 100% hartanya, tapi dia nggak punya kemampuan nyari uang harian. Akhirnya anak dan istrinya kelaparan. Terus dianya ngemis-ngemis. Oh udah, ini gagal ini. Ini nggak boleh. Ya, makanya kedermawanan untuk mayoritas manusia itu batasnya adalah 50%, 50%. Itu kedermawanan. Adapun kalau pelit, parameter pelit itu apa? Karena kadang parameter pelit itu terlalu nggak konkret, abstrak. Terlalu abstrak dan terlalu beda antara satu dengan yang lain ya. Contoh aja ya, sering ngejok sekalian. Nih kalau pulang ke rumah nasi tinggal dikit, lauk di rumah tinggal dikit, tuh rela nggak makan. Rela semua makanan yang di rumah tuh untuk istri dan anak, sedangkan nggak usah makan di rumah. Makanya pizza, burger di luar gitu ya. Dan itu kata istri pelit, katanya dia ngejok, saya tahu ngerti. Ya, padahal di rumah udah disediain makanan yang bisa dibilang sangat cukup lah. Ayam gitu ya, ayam cincang, kadang daging sapi cincang, walaupun jarang sih makan daging sapi ya. Ayam, telur, dan itu dimasak dengan enak, bumbu rendang dan sebagainya, itu udah enak lah. Udah masuknya makanan yang di atas standar. Tapi dibilang pelit tuh sama istri, walaupun canda. Ini istri juga ketawa-ketawa kayaknya di kamar atas tuh ya. Jadi istri bilang pelit kalau misalnya di luar gitu beli ya sekali-kali ya. Tuh bener, tuh emang dari kecil bukan pelit ya, hemat dari zaman. Emang Arisa tuh dari dulu penghemat gitu, dari dulu. Makanya pas kecil dikasih uang jajan tuh pas SMA cuma 5.000 pas SMA. Tahun 2006, 2007, 5.000 mah termasuk kecil. Udah buat angkot bolak-baliknya udah 2.000, udah 4.000. Jadi jajan cuma 1.000, nggak bisa dibeliin apa-apa.
Kalau 1.000 itu cuma bisa dibeliin coki-coki ya, atau fulo gitu. Dan tapi ya itu, tapi walaupun dengan uang jajan yang super sedikit, tetap bisa nabung banyak gitu. Saking udah biasanya nabung, gitu ya. Nah, eh, jadi di luar paling kalau jajan suka ya burger 20.000 lah. Tapi dibilang pelit coba sama istri gara-gara pulang ke rumah nggak bawa burger gitu. Apakah bener pelit? Enggak lah, dermawan, sombong. Ya kayak gitu juga, nggak gitu. Insya Allah nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas poin-poin penting dalam hal ini. Eh, tapi intinya, apa yang ngasih tahu garis besarnya bahwa jadi Muslim itu nggak boleh pelit dan nggak boleh juga over, nggak boleh juga terlalu dermawan. Kita harus di tengah. Allah berfirman di surah Al-Isra, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bastah fataqa'uda maluman fataqa'uda madmuman." Bukan. Maaf, ngeblank, kecampur sama ucapan, kecampur sama setan. Ada tentang setan, ada tentang bakhil itu, kecampur itunya. Lafaznya. Pokoknya Allah berfirman, jangan tangan kalian tuh jangan terbelenggu kayak gini banget ya ke tengkuk kalian, dan jangan juga terlalu begini gitu. Tapi yang pertengahan aja. Adapun yang boleh gini banget, boleh bentangin tangan banget, itu kasusnya hanya untuk orang-orang selevel Abu Bakar ya, yaitu yang emang bisa dapat uang harian dan emang dia tawakalnya 100%. Jadi, dan gimana sih? Apa coba parameter tawakal 100%? Ada yang tahu nggak? Apa ciri-cirinya tawakal 100%? Bisa nebak nggak kalian? Jadi pas sedekah dia tawakal 100%. Jadi dia sedekahnya 100% hartanya dan dia tawakalnya sempurna ke Allah. Tahu nggak? Pas dia sedekah hatinya plong, nggak ada sama sekali rasa, aduh gimana saya nanti kalau pulang nggak ada uang gitu. Kalau misalnya ketika sedekah 100% di hatinya masih, aduh gimana ya, takut buat besok nggak ada, itu berarti belum tawakal 100%. Nah itu bahaya ya. Jadi jangan coba-cobalah ya. Ya sok coba-coba sekali-kali, kalau misalnya udah gagal ya udah besoknya jangan-jangan lagi ya. Oke, jadi gitu. Mari kita sekarang bahas, kebayang ya kalau semua orang itu dia bakhil, nggak akan jalan tuh ekonomi. Karena orang mau beli aja jadinya kagak mau gitu ya. Ya, pas ada ketoprak di pinggir jalan harga 13.000, aduh janganlah. Mending beli sendiri aja toge 3.000 campur kacang gitu biar porsinya lebih banyak, padahal gaji dia sebulan 20 juta gitu. Tahu nggak perbuatan dia? Dia pelit ngeluarin hartanya, tapi dia boros dalam waktu hidupnya. Masak, ngabisin waktu. Dan dia nggak mikir gitu. Makanya kita harus mikir ya, kalau misalnya kita ekonominya sangat sempit, ya berarti ya kita harus ngehemat, super hemat. Walaupun akhirnya kita harus ngeluangin lebih banyak waktu untuk masak, demi bisa bertahan hidup. Tapi kalau uang kita banyak banget, dan dengan kita masak malah kita jadi habis waktu hidupnya, ya jangan. Mending beli. Kecuali kalau ada pertimbangan lain ya. Ada pertimbangan lain, yaitu kalau misalnya di rumah lebih higienis dan saya di rumah bisa ngelatih skill masak biar nggak hilang karena saya anak tata boga misalnya dan sebagainya. Ya adalah pertimbangan lain. Cuman ngasih dari satu pertimbangan aja. Kalau misalnya kita orang tipe yang emang keuangan sangat baik ya, dan dengan masak kita malah jadi habis waktu, ya jangan. Tapi ada orang-orang yang misalnya tipe orang yang dia punya murid, teman-teman, pernah ngisi ceramah di Jakarta ya, akan nggak pernah minta disediain hotel mewah kayak gitu. Nah pas di Jakarta ngisi tabligh akbar di sebuah SMA 80 berapa lupa, nggak disediain hotel, nggak. Disuruh nginepnya di rumah salah satu siswa. Rumahnya Allahu Akbar, gedenya luar biasa. Ayahnya ngapain? Pengangguran. Maksudnya pengangguran nggak kemana-mana gitu. Dan ayahnya masak bakso, enak banget masaknya. Terus bilang, Abu Takeru, ini kerjaan saya sehari-hari gini, masak bakso, nyoba-nyobain, dan ini enak nih Abu Takeru, bawa ini bakso buatan saya ke Bandung gitu. Nah kan heran gitu, ini ngilep uang atau apa gitu ya, bisa uang banyak ini. Ternyata teman-teman, dia tuh ini dari dulu senang banget sama peralatan pembangunan. Ya, jadi dia tuh dari dulu sering ngoleksi peralatan-peralatan untuk bikin pembangunan kayak buat jalan tol kayak gitu. Ini hobi yang aneh lah. Dari kecil suka yang kayak begituan.
Jadi dia ngumpulin uang untuk beli kayak gitu, atau pokoknya dia investasi dan sebagainya sampai dia dapat tuh peralatan-peralatan kayak gitu. Dan akhirnya ketika ada proyek pembangunan tol, kan daripada beli barangnya mending nyewa. Dan itu ketika proyek pembangunan tol, pemerintah nyewa dari dia. Kebayang dapat berapa puluh miliar itu. Nah, duit udah banyak, tapi kenapa dia nggak beli aja dari luar? Karena dengan dia di rumah, terus dia masak bakso, dia punya skill, dia bisa bikin orang senang, dia bisa masak, ngasih hadiah ke banyak orang, bikinan dia sendiri, dan itu kepuasan hatinya sendiri. Ditambah lagi ada orang yang kalau banyak waktu luang malah maksiat. Daripada maksiat, mending masak. Sambil masak, sambil murojaah gitu. Nah, jadi banyak pertimbangan ya. Jadi tolong jangan disamaratakan. Kalau misalnya suatu saat ya, misalnya Teh Arizal bisa di kripto bisa dapat keuntungan 1000 kali lipat misalnya gitu, misal ini mah contohnya. Akhirnya kalian ngelihat Ariza rumahnya super gede tapi nggak ada pembantu sama sekali. AA yang nyapu, ngepel, vakum dan sebagainya. Kenapa? AA teh kayak gitu. Ya kalau banyak waktu kosong nanti malah dipakai buat main PS sia-sia gitu. Mendingan dipakai buat ngepel bisa sambil merojaah gitu. Karena kalau dari sudut pandang kalian kan Ariza tuh mubazir banget waktu buat nyabu ngepel. Iya di mata kalian, tapi di mata AA kalau AA banyak waktu kosong buat main itu mubazir. Mending pakai buat nyuci baju dan sebagainya sendiri. Jadi kalau ngelihat orang tuh sekali lagi kompleks ya. Gak bisa kita vonis orang dari sudut pandang kita tuh gak bisa. Gak bisa sama sekali. Ya. Ada orang yang lebih memilih pakai kelas bisnis. Ada orang kaya, dia pakai kelas bisnis. Alasannya apa? Biar saya bisa nyaman dan saya bisa syukur ke Allah dan bisa banyak murojaah. Kalau di kelas ekonomi suka banyak anak-anak kecil misalnya yang bikin bete. Misalnya saya nggak bisa murojaah, nggak konsen. Tapi ada juga orang yang kayanya sama tapi lebih memilih kelas ekonomi. Kenapa? Kalau di kelas bisnis saya nggak bisa jaga hati. Sombong jadinya. Tapi kalau di ekonomi saya bisa nyaman gitu. Dan saya ingin mengamalkan hadis Nabi SAW, al-badzadzatu minal iman. Artinya apa? Kebersihan? Salah. Kesederhanaan itu sebagian dari iman. Gitu. Ya, jadi beda-beda. Yang satu ingin ngamalin syukur, yang satu ingin ngamalin kesederhanaan. Dua-duanya ada hadisnya dari Nabi SAW. Itulah Masya Allah ya. Dan dengan kita tahu variasi ini, kita jadi nggak gampang menjudge orang lain. Oke? Nggak gampang menjudge orang pelit. Gitu. Nanti A juga pengen ngasih tahu A super pelit dalam beberapa kasus. Ya. Oke, baik teman-teman. Jadi pendapat yang paling kuat dalilnya, seseorang itu ada di level pelit kalau dia tidak mau mengeluarkan harta yang Allah wajibkan untuk keluarkan. Itu pelit namanya. Adapun kalau dia sudah melaksanakan semua yang Allah wajibkan, lalu dia nggak mau sedekah yang lain, maka kita nggak boleh vonis dia pelit. Berarti Elwin bisa terangkan nggak maksud yang diwajibkan Allah tuh apa? Zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat mal, terus zakat perniagaan kalau emang dia jualan dan jualannya modal dan semua uang yang diputernya tuh udah di atas nisab. Apalagi zakat apa? Pertanian, zakat peternakan, zakat harta karun, ya. Kalau kalian nemuin harta karun, ya, itu langsung wajib dizakati. Berapa zakatnya? 20%. Dan itu langsung di hari itu, jangan nunggu haul, ya. Kita lagi ke gua gitu ya, kemudian kita ngegali, terus abis itu kita dapat emas 1 kilogram, itu harus langsung kita zakati. Zakatnya berarti berapa? 200 gram. Lah boro-boro aku nggak punya emas, ini emasnya 1 kilo 1 batang gitu. Apa dipotong? Kalau dipotong takutnya nilainya hilang. Ya udah berarti pakai uang. Lah uang nggak ada gitu. Uang nggak ada. Gimana dong solusinya? Jual emasnya. Kemudian sedekahin 20%-nya gitu. Itu kalau harta karun ya. Terus apa lagi? Ya itu. Nah, terus kalian harus ingat, kalau kalian wajib zakat tapi kalian gak bayar zakat, tahu gak hukumannya apa? Hukuman dunianya, bukan hukuman akhirat. Diperangi. Diperangi? Diperangi itu kalau satu kampung gak mau bayar zakat. Kalau ini personal. Gak mau bayar zakat. Tahu apa?
dia wajib ngeluarin zakatnya, kemudian dia disita setengah hartanya. Itu, diambil setengah hartanya. Tapi ini hanya berlaku untuk harta-harta yang harta-harta yang terlihat. Apa harta yang terlihat? Hah? Mobil, bukan. Peternakan, ya. Pertanian, itu kan terlihat ya. Kalau uang nggak terlihat. Maka kalau uang kita nggak bisa ngehukum. Tapi kalau harta peternakan, misalnya ada orang udah sapinya udah 200, terus dia nggak bayar zakat, maka nanti dia wajib ngeluarin zakatnya, ya. Dari sapi yang 200 itu dikeluarin zakatnya, plus dia disita 100 sapinya. Gitu. Itu hukumannya dari Nabi SAW. Ya. Nah, jadi harus hati-hati buat kalian yang wajib zakat ya. Nah, terus jadi sekali lagi, bakhil, pelit adalah orang yang nggak mau ngeluarin apa yang wajib dia keluarkan. Dan tadi udah disebutin oleh Elwin, zakat. Apalagi selain zakat, nafkah untuk orang yang jadi tanggungannya. Siapa orang yang jadi tanggungan kita? Kalau kita sudah nikah, berarti yang jadi tanggungan kita adalah istri dan anak. Kalau orang tua jadi tanggungan kita atau bukan? Tergantung. Kalau orang tua itu jadi tanggungan kita kalau orang tuanya miskin dan mereka nggak sanggup untuk nyari nafkah. Adapun kalau orang tuanya bisa nyari nafkah, kayak misalnya contoh ayah AA. Ayah AA bisa nyari nafkah sendiri. Ayah AA sekarang lagi di Australia. Itu apa, ngisi ceramah matematika. Ceramah matematikanya. Dikasih berapa bayarannya? Berapa ratus juta gitu, 150 atau hampir 200 lah. Itu dikasih gitu ya. Nah, mau nafkahi apa lagi ke ayah AA gitu. Ngapain nafkahin ayah AA, wong duitnya udah banyak gitu, mobilnya udah 3, rumahnya juga gede. Ya nggak wajib nafkahi orang tua AA gitu. Ama hanya wajibnya nafkahi istri dan anak. Kalau adik perempuan AA gimana? Ayah yang nafkahi, bukan AA gitu. Paham kalian ya? Tapi andai ayah dan ibu AA miskin, maka yang wajib nafkahi adalah AA gitu. Ngerti kalian ya? Adapun istri mah wajib kalian nafkahi walaupun istri kalian kekayaannya sama dengan Jeff Bezos. Fadil nikah sama istri kekayaannya 1.000 triliun, 1 kuadriliun misalnya. Tetap Fadil tetap wajib menafkahi dia. Gitu. Gimana nafkahnya? Nafkah tuh apa-apa yang kaitannya dengan kebutuhan hidup primer. Oke, itu nafkah. Adapun yang bukan primer, maka itu bukan nafkah. Tapi itu namanya hadiah. Dan kalian harus paham ini baik-baik. Ya. Sekali lagi, ini ceramahnya rada random ini ya. Jadi kalian emang harus bagus ingatannya atau harus nyatet. Kalau nggak nyatet, kalian saya akan lupa. Oke. Untuk masalah istri, sekarang makanya kajian ini lebih ke fikih sekarang ya. Nanti kalau kajian pekan depan lebih ke tazkiyatun nafs, kita kasih contoh tentang sedekah yang luar biasa, dermawan yang luar biasa, nahan juga ada yang baik gitu. Ya. Oke. Gini. Apa kebutuhan primer di zaman Nabi SAW? Makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kalau berobat, itu bukan kebutuhan primer. Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW jarang banget kasus orang sakit. Jarang banget. Sehingga pengobatan itu bukan lagi kebutuhan primer. Jarang-jarang. Makanya kalau istri sakit, kalau istri mau berobat, ya pakai uang istri sendiri, bukan pakai uang suami. Ngerti di sini? Di zaman Nabi SAW. Zaman sekarang istri sakit, kamu harus pakai hartamu sendiri ya, tolong ya. Jangan minta harta saya. Ente nggak ngerti zaman itu ya. Ada perkara-perkara yang berubah sesuai perkembangan zaman. Ada yang nggak berubah seperti haramnya babi, haramnya mabuk. Sampai hari kiamat nggak akan berubah hukumnya. Tapi ada perkara-perkara duniawi yang bisa berubah hukumnya seperti masalah nafkah. Di zaman Nabi SAW yang wajib tuh nafkah tuh makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Udah itu aja. Makanan pun makanan untuk 3 kali makan yang emang lumrah dimakan masyarakat. Pakaian pun cukup 2 doang. Pakaian musim dingin dan pakaian musim panas. Rumah juga sekadar untuk menahankan diri dari teriknya matahari dan dinginnya musim dingin. Itu aja. Coba kalau itu diterapkan ke zaman sekarang.
Udah nikah istri kasih 2 baju aja gitu. Aduh, kacau ini, nggak bisa diginiin, nggak bisa disamain dengan zaman Nabi SAW. Zaman now kebutuhan primer tuh apa aja? Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Tempat tinggal nggak harus beli, bisa juga ngontrak. Apalagi yang primer? Kendaraan bisa primer tergantung situasi kondisi. Kalau misalnya kita tinggal di tempat yang mana beli sayur itu dekat untuk kebutuhan sehari-hari, berarti bukan hal yang primer. Tapi kalau misalnya jauh kayak sekarang ya, tinggal di sini kalau mau beli harus jauh, jalan 2 kilometer, maka kendaraan termasuk primer, ya. Nah, internet sekarang udah kebutuhan primer. Handphone udah kebutuhan primer. Listrik kebutuhan primer. Air PDAM kayak gitu kebutuhan primer. Obat-obatan atas penyakit yang rutin, apa penyakit rutin Indonesia? Flu, demam itu kebutuhan primer jadinya. Adapun kalau penyakit yang sifatnya itu tidak apa, yang sesekali, yang nggak lumrah seperti tumor, kanker dan sebagainya, maka ini bukan nafkah, tapi emang nggak wajib diobati. Ya, karena orang kalau penyakit-penyakit yang kayak gini yang biayanya perlu besar itu nggak wajib diobati. Kalau seseorang punya harta banyak pun dan dia lebih memilih untuk mati dan gak menggunakan hartanya, maka insya Allah dia mati bisa syahid tuh, ya. Jadi dia mati nggak berobat bukan jadi bunuh diri, enggak. Gitu. Syekh Utsaimin itu sakit kanker atau apa gitu, lupa. Dan ketika beliau mau berobat, ternyata beliau harus minum obat perontok rambut. Jenggotnya nanti bisa rontok semua. Beliau nggak mau jenggotnya rontok. Akhirnya beliau lebih memilih nggak berobat dan akhirnya meninggal. Apakah bunuh diri? Enggak. Enggak. Karena berobat tuh hukumnya nggak wajib untuk yang penyakit-penyakit tertentu yang kayak gini ya. Adapun ya ada rinciannya sih masalah berobat berwajib atau wajib atau tidaknya, tapi cuma ngasih secara global aja ya. Jadi untuk istri itu yang wajib tuh tadi ya. Perkara-perkara yang bisa menunjang kehidupannya itu yang wajib. Adapun kosmetik, sabun, sampo, itu primer nggak? Primer. Odol mereknya apa namanya teh? Pasta gigi, itu primer. Dan kalian tolong nih, ini juga ada aja ya orang-orang yang gagal paham gitu. Jangan pakai siwak, pakailah sikat gigi. Karena siwak lebih mencontoh Nabi SAW katanya gitu. Jadi kalau yang sesuai sunnah tuh adalah pakai siwak dari kayu gitu ya. Bro, di zaman Nabi SAW makanan rata-rata emang makanan yang natural. Nggak ada apa MSG, machine gun, apa monosodium glue, ya itulah gitu. Nggak ada gula putih, gula merah, gula coklat dan sebagainya. Nggak ada tuh apa pewarna makanan, Elmer apa yang selai-selai stroberi kayak gitu, nggak ada. Jadi pakai siwak bagus gigi teh. Ya kalau sekarang udah makannya coklat Dubai gitu ya dan macem-macem terus pakai siwak doang, ya rusak gigi. Lagian para ulama seperti Syekh Utsaimin menyampaikan siwak itu tidak terbatas siwak yang kayu. Sikat gigi, pasta gigi itu tuh termasuk ke dalam hadis siwak juga. Dalilnya adalah Nabi SAW memerintahkan orang yang ompong, siwaknya gimana? Tahu? Pakai jari, digini-giniin. Bersiwaknya pakai jari. Jadi kalau kalian ompong pakai gini, kalau pakai sikat gigi gusi lecet ya. Jadi pakai tangan. Dan dari hadis inilah kenapa Syekh Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin menyampaikan bahwasanya sikat gigi, pasta gigi itu tuh sama dengan siwak. Dan itu kebutuhan primer. Kalau nggak siwakan gigi bisa bolong, bisa bahaya. Kalau adalah orang-orang sekarang kan banyak back to nature, Harvest Moon. Back to nature jadi memahaminya back to nature bener nggak boleh pakai sabun. Dulu nggak pakai sabun nggak apa-apa, ada udara masih aman. Sekarang udara udah beginian, ya pakai sabun, pakai sampo, ya pakai apa facial, facial. Ya. Nah ada cumannya nih. Yang diwajibkan bagi suami adalah mengeluarkan untuk yang emang kebutuhan primer itu untuk yang mencegah kulit dan tubuh kita dari kerusakan. Ya berarti kalau nggak sabunan, nggak sampoan kan itu bisa rusak tubuh kita, bisa bau gitu. Maka itu hukumnya wajib suami provide. Wajib suami untuk provide itu apa? Menyediakan untuk istri. Itu termasuk nafkah. Adapun kosmetik yang sifatnya kecantikan,
yang bisa bikin glowing, maka itu bukan kebutuhan primer. Maka suami tidak wajib memberikannya kepada istri. Itu adalah hadiah. Kalau suami ngasih itu hadiah, ya. Istri jadi nggak boleh memaksakan suami kalau suaminya apalagi hartanya terbatas. Istri nggak boleh memaksakan suami untuk tolong beliin kosmetik gitu. Kalau sabun, sampo dan sebagainya wajib, ya. Gimana kalau tidak skincarean jadi mudah tumbuh jerawat? Kalau gitu eh, tumbuh jerawat itu nanti yang rugi adalah suami. Maka yaitu harusnya kalau suami nanti ngelihat istri jerawatan jadi bikin dianya nggak nyaman, berarti ya suami dong yang harusnya inisiatif ngasih skincare. Ya gitu. Kalau suami nggak ngasih skincare dan akhirnya istri jerawatan, ya jangan disalahin. Udah disalahin terus poligami lagi. Oh, itu zolim nanti jadinya. Ya. Itu bisa zolim jadinya teman-teman. Ya tergantung situasi kondisi ya. Nggak mau nyalain poligaminya. Tapi itu harus dilihat lah. Karena nggak semua kasus poligami itu baik. Nggak semua kasus poligami itu buruk. Jadi itu per case, per orang. Nggak bisa kita generalisasi. Dan itu bukan pembahasan. Belum cukup umur dan kayaknya nggak akan. Bukan kayaknya, nggak akan poligami sampai mati nggak akan. Ya, oke. Apalagi tadi? Itu pembahasannya. Jadi ya itulah yang buat istri. Apa-apa yang bukan menunjang kehidupan primer, maka itu tidak wajib. Istri boleh minta, tapi jangan maksa. Kalau dikasih, berarti itu suaminya udah baik banget. Udah di luar kewajiban ngasihnya. Sehingga istri harusnya melakukan di luar kewajiban dia. Mijitin suami nggak wajib. Tapi kalau suami udah ngasih skincare, berarti suami udah ngelakuin yang lebih dari yang wajib. Istri pun lakuin hal yang lebih dari yang wajib. Karena pijitin gak wajib, ya udah saya pijitin suami karena suami juga udah ngasih lebih dari yang diwajibkan. Jadi gitu, harusnya kita jadi saling ngerti gitu. Suami kalau emang yang wajib-wajib doang, ya istri juga sama yang wajib-wajib doang aja. Tapi kalau suami udah ngasih lebih, istri pun harus provide lebih. Nah yang jadi kehancuran rumah tangga adalah ketika suaminya nggak mau ngasih lebih, istrinya juga nggak mau ngasih lebih. Akhirnya sama-sama nuntut kewajiban, nuntut hak doang. Nggak ada ngasih kewajiban atau di luar kewajiban tuh kurang gitu loh. Padahal kan ya apa salahnya sih di luar kewajiban, apalagi kalau itu tidak memberatkan gitu. Apalagi kalau itu bisa bikin makin sayang suami, makin sayang istri. Kan itu akan lebih bikin harmonis. Tujuan kita berumah tangga kan pingin sampai surga. Maka kita harus menghilangkan hal-hal yang bikin gak harmonis. Ngajak jalan-jalan istri wajib nggak? Kalau ngajak jalan-jalan yang sifatnya itu mewah gak wajib. Tapi kalau ngajak jalan-jalan yang sifatnya refreshing, yang gak butuh keluar duit, dan itu bisa membuat istri mentalnya terjaga, itu jadinya wajib. Contoh jalan-jalan misalnya jalan-jalan jalan-jalan komplek aja, jalan bareng gitu ya, ngelihat pemandangan tanpa keluar uang, itu jadinya bisa wajib. Kalau itu bisa bikin istri jadi lebih tenang dengan penatnya di rumah yang ngurusin anak terus gitu. Makanya itu hukumnya jadi wajib, bukan sunnah lagi. Tapi kalau jalan-jalan misalnya ke Trans Studio misalnya gitu ya, keluar duit ratusan ribu, itu nggak wajib. Oke. Semoga dengan ini kalian jadi paham ya definisi pelit. Ngerti sekarang? Kalian jadi termasuk pelit nggak sana? Belum nikah ya, jadi belum tahu nih. Belum tahu. Berarti kalau kalian masih single, pelitnya kalian tuh ya itu, kalau misalnya kalian lapar nggak makan karena sayang uang. Tapi kalau lapar nggak makan karena nggak ada uang, itu bukan pelit. Itu emang kondisinya kayak gitu. Oh ya, gimana kalau gini? Ada suami yang emang nggak bisa ngebeliin sabun, sampo, karena buat makan aja udah terbatas. Jadi kalau emang untuk nafkah aja terbatas, prioritaskan yang paling urgen. Yang paling urgen tuh apa? Makan. Gitu. Itu yang paling urgen. Bahkan tempat tinggal pun jadinya itu di bawah makan. Ada orang yang dia ini untuk kontrak 2 juta gitu. Padahal untuk biaya hidup, untuk makan cukup 1 juta juga. Dan tiap bulan dia bisa dapat 1 juta mah. Tapi gara-gara ngontrak jadinya minus. Orang kayak gini harusnya keluar tuh dari rumah. Kemudian tinggalnya bisa dengan ke masjid satu, masjid lain, atau tinggal dimanapun yang emang memungkinkan. Dan uang yang dia miliki pakai buat makan. Mungkin kita ngedengnya kok Adiza ngomong kayak nggak empati. Bukan nggak empati. Tapi kita harus tahu diri gitu. Kalau emang posisinya kayak gini, dan kita mau minta bantuan ke siapa?
ke pemerintah. Terbatas pemerintah juga. Dan kalian ngerti lah maksud dengan terbatas tuh. Ya, bukan terbatas kurang kekayaan alam, bukan. Ya, kekayaan alam kita tuh lebih kaya dari Arab Saudi gitu. Ya. Ya. Nah, jadi kalau emang kita kondisinya kayak gitu ya harus tahu diri. Sehingga kalau misalnya ada duit, pakai yang paling urgen dulu. Ya. Mau gimana lagi emang kondisinya kayak gini. Ya. Dan ini emang kompleks teman-teman, dengan apalagi dengan inflasi. Kalian tahu nggak sih orang tua zaman dulu kenapa orang-orang tua kita kan suka nyuruh udah kamu jangan dulu nikah, beli rumah dulu. Kenapa coba mereka ngomong kayak gitu? Karena buat orang-orang zaman dulu beli rumah tuh gampang. Tinggal nunggu 5 bulan gajian tuh udah bisa beli rumah cash. Paling banternya 2 tahun gajian udah bisa beli rumah cash. Gitu. 5 bulan nabung beli rumah. Zaman sekarang, generasi sekarang tuh kalau mau nabung baru bisa beli rumah tuh kalau rumah yang tipe super mini yang harganya 100 juta itu nabung harus berapa bulan? Dengan gaji UMR 5 juta nabung 20 bulan ya toh nggak makan apa-apa gitu. Nggak mungkin. Makanya udah beda generasi. Orang tua kita tuh harus dikasih edukasi sebenarnya. Mereka nggak ngerti, makanya kenapa orang-orang tua kita tuh banyak investasinya di rumah gitu. Kalau kita punya duit disuruh udah beli rumah aja, beli rumah, beli rumah. Gak ngerti orang tua kita. Rumah emang makin naik harganya, tapi dijual makin susah. Makanya ada murid Arizal yang punya harta tuh 6 miliar kalau diuangkan, tapi buat makan gak punya. Ibu bapaknya mati kelaparan. Matinya kelaparan. Padahal itu ada aset 6 miliar tapi mau dijual nggak laku-laku, udah diturunin sampai 1 miliar pun nggak laku, susah. Ya udah kalau kayak gini makanya ngerti gitu kalian, makanya sekarang jangan mikir punya rumah. Sekarang nggak apa-apa walaupun harus kontrak ngekos terus, akhirnya mini gitu rumah ya. Yang penting kalian bisa nabung simpan di emas atau simpan di Bitcoin ya. Kalau misalnya aset yang bisa lebih profitable daripada emas gitu. Ya. Dan nanti kalau kalian mati, kalian nggak ngewarisin rumah, tapi kalian ngewarisi uang yang banyak, harta yang banyak, yang liquid, ya itu bisa lebih manfaat buat mereka. Dan bisa jadi generasi di bawah kita nanti akan kembali seperti kaum Ad. Ngerti gak kaum Ad? Nomaden gitu mereka. Mereka udah nggak suka tinggal di satu rumah, bosenan gitu. Ini mereka tinggal antara satu rumah dengan yang lain, ngekos beda-beda, ditambah lagi dengan faktor karena tetangga-tetangga yang julid-julid gitu ya. Jadi nggak betah di satu daerah untuk waktu yang lama. Dan sekarang kan banyak yang portable, di mana-mana udah portable gitu ya. Dulu komputer kan tahu segede gaban gitu ya. Sekarang komputer ya Allah mini banget bisa dilipat-lipat gitu. Ya karena emang orang-orangnya juga makin gak betah di satu tempat secara terus-menerus, jenuh gitu. Jujur ini kajiannya agak gersang buat Arizal, tapi ini mudah-mudahan ilmu yang bisa manfaat buat kalian ya untuk kedepannya ya. Dan kalian nanti kalau mau nikah pahamkan istri dengan ini, karena kasus-kasus yang datang ke Arizal, istri-istri itu ada yang bilang Ustadz suami saya pelit. Bentar, pelitnya gimana? Nafkah cukup cukup Ustadz, dia tuh sering ngasih pokoknya makan tuh alhamdulillah, baju alhamdulillah, jajanin pun alhamdulillah Ustadz, bahkan saya sebulan dikasih 1 juta itu di luar kebutuhan pokok gitu ya, tapi dia tuh ya lebih mengutamakan orang tuanya daripada saya. Lah maksudnya gimana, ente udah dipenuhi semua kebutuhannya dikasih 1 juta, terus dia mau ngasih ke orang tuanya, kamu nganggap dia lebih mengutamain orang tuanya. Suami mah emang harus mengutamakan orang tuanya daripada istrinya dalam hal hadiah. Ini juga ilmu penting loh. Arizal nih, dalam hal nafkah harus mendahulukan istri dan anak, jangan orang tua dulu. Misalnya orang tua A miskin, misalnya, maka yang paling harus nafkahi adalah istri dan anak dulu, baru orang tua. Itu dalam hal nafkah. Tapi kalau dalam hal hadiah, orang tua yang lebih utama untuk kita kasih daripada istri. Orang tua lebih utama. Jadi kalau istri udah beres semua nafkahnya, ya, udah semua kewajiban udah tertunaikan, dan kita masih punya uang 10 juta, ngasih hadiah ke orang tua lebih banyak daripada ke istri. Justru itu yang tuntutan syariat seperti itu. Tapi emang kita pun harus menimbang masalah mudarat. Contoh misalnya ya,
Ini contoh ya, contoh. Jadi jangan jangan nganggap orang tua Arizal begini atau istri Arizal begini, enggak. Ini cuma contoh aja biar kalian gampang. Aduh jangan Arizal deh, Elwin aja deh. Biar enggak kaliannya enggak tertuju ke Arizal semua ya. Misalnya Elwin udah nikah. Elwin gajinya misalnya berapa Elwin? 6. Kok cuma 6 sih? Aku Iya. tinggi lah. 10. 10 gitu ya. Elwin gajinya 10 juta. Nafkah buat istri 3 juta udah beres semua, kebutuhan udah. Ya. Tapi Elwin belum ngasih uang jajan hadiah tuh. Jadi istri belum pegang uang sama sekali yang di luar nafkah. Kalau nafkah udah beres, ya gak usah minta uang pun aman, hidup sampai mati juga udah aman gitu dengan rutin Elwin ngasih nafkah. Tapi Elwin gak ngasih jajan. Sisa uang Elwin ada, taruhlah 5 juta lagi karena 2 jutanya dipakai buat kebutuhan Elwin. Akhirnya 5 juta ini Elwin ngasih ke orang tua 4 juta. Kemudian istri dikasihnya 1 juta. Elwin berarti udah bagus belum? Bagus. Nafkah istri beres, buat kebutuhan Elwin pribadi beres, buat orang tua dikasih mayoritas dari sisanya, kemudian sisanya baru dikeistiin. Bagus, nggak ada masalah. Itu justru yang terbaik. Dan istri harus paham kalau suami ngelakuin itu ciri-ciri suami yang baik. Jangan dibilang, suami ini lebih mengutamakan orang tua daripada saya. Suami yang gak bener tuh kalau mereka gak ngasih nafkah. Ada murid Arizal yang kayak gitu, cewek, akhwat. Suaminya cuman ngasih, gajinya 10 juta. Ngasih ke istrinya buat nafkah cuman 2,5 juta. Tapi 2,5 juta tuh gak bisa mencukupi buat biaya makan, biaya pampers dan sebagainya belum cukup. Sisanya 7,5 juta buat orang tuanya. Ini suami zolim ini. Karena buat istrinya belum terpenuhi. Itu suami pelit jadinya, bakhil. Walaupun ke orang tuanya dermawan, tapi secara global dia masih pelit karena dia masih belum menunaikan kewajibannya. Dia bakhil gitu. Ya, kalau Elwin udah bagus, ya. Kebutuhan istri udah beres, bahkan istri pun dikasih jajan di luar itu, tapi emang gak sebanyak ke orang tua. Justru itulah yang harusnya dilakukan. Tapi dalam sebagian kasus, terkadang kita justru ngasih istri lebih banyak daripada orang tua. Kenapa? Misal, orang tua kita gak pandai nge-manage uang dengan baik. Kalau dikasih 1 juta, dipakai untuk hal-hal yang maslahat, buat makan dan sebagainya. Kalau dikasih 4 juta, malah dipakai untuk foya-foya. Air makan malah jadi kurang. Ada yang kayak gitu. Ada tipe orang tua kayak gitu. Ketika dikasih pas-pasan, mereka manage dengan baik. Buat makan sebulan ke depan aman. Tapi dikasih lebih 2 kali lipat malah habis langsung. Buat makannya jadi ini minus. Maka kalau emang kasusnya kayak gini, kalian pinter-pinter pandai menilai manusia aja. Ya. Jadi AA ngasih tahu ilmu secara global, tapi nanti untuk prakteknya emang bisa fleksibel kita. Bisa fleksibel ya. Dan rata-rata sekarang emang suami ngasih ke istrinya lebih banyak daripada ke orang tuanya. Karena dengan banyak pertimbangan. Kalau Ariza pribadi karena ya orang tua udah kaya. Mau kasih lebih banyak dari istri misal ini. Contoh loh, contoh. Nggak kasih sebanyak ini ke istri ya. Jadi jangan jadi ain, jangan jadi dengki gitu. Ngasih ke istri sebulan 10 juta. Ke ibu, kalau ngasih 10 juta nggak ada apa-apanya misalnya kayak gitu. Ya udah mending gak usah dikasih sama sekali, mending ngasihnya ini aja soto ke orang tua gitu, walaupun harganya cuma 20.000 tapi lebih berharga buat orang tua. Dikasih 10 juta langsung habis, tiba-tiba dibeliin PS6 gitu misalnya gitu. Ya contoh aja lah, contoh. Makanya akhirnya Arizal lebih prioritaskan ngasih ke istri gitu. Bukan bermaksud gak bakti ke orang tua, tapi pingin bakti ke orang tuanya dengan cara lain, bukan dengan duit gitu, tapi dengan cara ngunjungin gitu ya, mijitin, ngajak jalan, ditraktir makan. Walaupun traktir makan cuman keluar misalnya 300.000, sedangkan istri dikasihnya 10 juta misalnya kayak gitu ya. Silakan. Nah ini nanti untuk praktisnya, untuk apa implementasinya bisa beda antara satu dengan lain. Ini jadinya benar-benar cuman pembahasan fikihnya, belum pembahasan tazkiyatun nafs sama sekali. Mudah-mudahan ya minggu depan tuh kita ingin bahas tentang Nabi SAW yang luar biasa gitu, indah akhlaknya ya. Terus dan beberapa ulama salaf dan beberapa kisah yang nyentuh hati banget gitu. Masih ingat kisah ini, indah banget. Yang sampaikan waktu dulu awal-awal ceramah ya, masih ingat sampai sekarang. Semoga nanti pekan depan kalian bisa hadir ya, terutama di Jakarta, Tangerang, Bekasi, mohon hadir.
nanti kita janjian ya insya Allah. Oke, itu aja dari Arizal. Terima kasih. Mungkin banyak pertanyaan nih karena ini tentang fikih. Silakan, ada yang mau nanya sampai 14 menitan lagi. Mau nanya. Silakan Elwin. Jadi pas dulu saya nanya, kalau misalkan kita wakaf atau sedekah ke masjid itu worth it atau enggak? Nah itu. Oke. Kalau kita wakaf atau sedekah ke masjid worth it atau enggak? Misal pembangunan. Mantap pertanyaan ini. Believe it or not, AA adalah orang yang paling anti sedekah ke masjid. Paling anti AA. Kenapa? Kan ini alasan pribadi, bebas ya, kalian gak harus sepakat, gak apa-apa. Karena Ariza udah banyak disakiti dengan DKM masjid. Salah satunya, ketika Ariza mau bikin kajian, itu AA harus nyewa 800.000. AA yang bikin kajian, AA yang jadi ustadznya, kan biasanya ustadz dibayar gitu sama masjid. Ini AA pingin ngadain kajian, AA yang jemaah-jemaahnya AA yang ngumpulin, terus AA pingin pakai masjidnya aja, AA harus bayar ke DKM-nya 800.000. Itu akadnya akad sewa. Jangan 800.000 Pak, 50.000 pun saya nggak sudi bayar. Bukan karena nggak ada duit, tapi akad nyewa masjid adalah akad haram. Maka 800.000 yang saya berikan jahanam itu jadinya buat DKM. Kalau sedekah nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ini akadnya jadi akad nyewa, haram itu 800.000. Makanya kenapa lebih memilih untuk nyewa hotel buat kajian daripada nyewa masjid. Dan nggak boleh nyewa masjid mah haram. Sedekah boleh, tapi ini kasusnya emang udah banyak. Di mana sedekah yang kita berikan ke masjid itu nggak ditunaikan dengan baik, kecuali masjid seperti Jogokarian, worth it lah itu. Jadi itu udah sama-sama paham bahwasanya sedekah yang dikasihkan ke masjid Jogokarian ini bukan cuma untuk keperluan masjid. Semuanya udah tahu akadnya adalah benar-benar untuk kemaslahatan sosial. Baik itu untuk masjid, untuk makan, orang kafir pun ikut dikasih, dan semuanya udah rela, semuanya udah pada yang sedekah udah rela semuanya. Kalau gitu nggak ada masalah, itu worth it, itu jadi sangat baik. Tapi kalau masjid-masjid secara umum tuh nggak gitu. Dulu kerja di masjid sebagai pengajar, canceling masjidnya tuh sekitar 20 jutaan tuh saldo masjid. Itu 20 juta kan bisa dipakai buat berbagai macam kebaikan. Tapi ternyata 20 juta ini malah dipakai buat tablik akbar, nyewa panggung, buat pentas seni anak-anak. 20 juta harta umat buat pentas seni anak-anak. Capek Rizal kayak gitu-gitu tuh. Makanya saat gak worth it. Begitupun wakaf Quran. Ingetin, wakaf Quran tuh sekarang udah kurang worth it. Kecuali kalian wakaf Quran yang ada terjemahannya dengan bahasa daerah, terus kalian kasih ke pelosok. Punya temen, salah satu teman terbaik kalian mungkin masih ingat namanya Saiful, wajahnya mirip Regan ya. Kalau kalian pernah itu ada di konten Regan, Saiful sama Atu Tigaan, itu salah satu teman pertama Arizal yang perjuangannya luar biasa. Kami dakwah di kampung dia, dan nggak nyangka aja ketika ngajarin dia masalah kencing, masalah sholat, dia sholatnya jadi khusyuk, masya Allah, dia senang banget gitu. Taunya dia ngajar anak-anak di kampung, asalnya 1-2, taunya seluruh penduduk kampung, anak-anaknya jadi ikut ngaji di sana. Senang banget sama dia. Gitu. Ngajarnya yang simpel-simpel tentang masalah kencing, masalah sholat harus dihayati. Wah, anak-anak tuh senang sama dia. Akhirnya dia minta bantuan, bantuin saya dong buat dakwah di sini. Gimana saya Bu? Ini alhamdulillah anak-anak ngaji sekitar 40 orang setiap maghrib. Masya Allah, aja nggak sebanyak itu jemaahnya gitu. Kagum, itu tahun 2010 masih ingat. Terus akhirnya galang donasi buat Quran, ada terjemahannya, biar setiap anak dikasih Quran sama terjemahannya, biar mereka baca Quran sama terjemahannya. Itu worth it banget. Kasih ke pelosok kayak gitu Quran yang ada terjemahannya. Sekarang lihat wakaf Quran. Wakaf Quran untuk di Masjidil Haram buat apa? Di Masjidil Haram itu kalau ada Quran yang tidak sesuai standar itu disingkirkan. Dan kalau orang di Masjidil Haram juga rata-rata orang yang ke Masjidil Haram adalah orang-orang Arab yang mereka itu udah sering baca Quran, udah hafal. Bahkan sekarang itu Quran udah ada di handphone Android.
Jadi kalau mau ngasih Quran yang ada terjemahannya tuh jangan ngasih Quran terjemahan ke orang-orang kota gitu. Orang-orang kota nggak mau ribet. Di handphone udah enak. Pakai bahasa apapun ada gitu ya terjemahannya. Tapi kasih Quran terjemahan ke pelosok desa. Kayak ngasih ke tetangga namanya Ma Oong. Beliau nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi bisa bahasa Sunda. Kasih Quran terjemahan bahasa Sunda. Terus dia bilang, "Ah, Dedek, cina kata si nenek ini nenek mah kalau lagi baca ini tuh ya udah ngerti kalau lagi sholat tuh jadi kebayang pesan enak loh nenek teh sampai nangis." Wakaf Quran tuh kayak gitu, makanya pilih-pilih kalau mau sedekah teh. Ya, kenapa Ariza sering nyaranin kalian gitu? Ini bukan ngemis ya, tapi tuh ngadain ngegalang dana tuh biar maslahatnya tuh maksimal gitu. Karena kalian akan ngerasain sendiri maslahatnya. Kalau misalnya kalian sedekah ke masjid, lalu kemudian masjid yang ngelakuin yang kayak tadi, dan itu kasusnya udah banyak, lihat aja saldonya, cek deh. Di masjid tertentu saldonya berapa. Atau masjid gede, ternyata duit yang kita pakai itu untuk apa? Kebanyakan tuh untuk hiasan. Kayak tembok pakai marmer, buat apa? Marmer teh harganya berapa? Itu tuh dibenci banget loh. Bangun masjid mewah-mewah. Masjid itu yang penting apa coba? Kokoh. Beli semen terbaik. Merek apa? Hercules atau nggak tahu, nggak apal lah. Pokoknya beli semen terkokoh. Bukan malah ngehias. Dan bener-bener greget asli dah. Di sebuah masjid di daerah sono, Bandung Timur, ngisi ceramah. Dan di situ ada pelang donasi pembangunan WC masjid 400 juta. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Renovasi WC 400 juta. Masjid kecil. Gila. Ini WC. Ini udah termasuk WC yang bersih. Dulunya WC kan jelek banget tuh. Terus renov walaupun sekarang udah jadi jelek lagi di rumah. Tapi itu ketika ngerenov dengan segala macam pernak-perniknya, itu cuman habis 14 juta 2 WC. Rombakannya hampir total itu. Cuma 14 juta. Ini WC masjid cuma 400 juta buat apa? Kebayang gak sih kita capek-capek kerja ngeluarin duit 20 juta misalnya, taunya cuma buat marmer yang gak ada kegunaannya sama sekali. Marmer di masjid buat apa? Tembok marmer. Gak kan kita sujud di tembok marmer? Spiderman. Kumaha kita sujud di tembok. Jadi kalau masjid itu yang untuk bikin nyaman aja lah. Bahkan aku mikir gitu, di masjid itu nggak usah deh pakai keramik mahal. Mending masjid mah ya semen. Habis itu pakai karpet super murah. Kemudian di atas karpet super murahnya baru karpet yang nyamannya gitu. Ngerti gak? Jadi karpet murah kan murah kan harganya ya. Itu buat apa? Biar nggak terlalu kerasa semennya banget. Baru di atas karpet murahannya pakai karpet yang istimewanya biar orang nyaman di masjidnya, sholat jadi khusyuk. Itu. Makanya kenapa nggak sedekah ke masjid itu gitu. Makanya kenapa sering bilang ke anak-anak grup, dan juga seneng anak-anak grup ngerti gitu ketika lagi buka donasi nih buat kajian nyewa hotel. Hotelnya bukan nyewa hotel yang fantastis, nyewa hotelnya yang standar tapi nyaman gitu. Yang ada karpetnya, jadi anak-anak kalau duduk di karpet nyaman. Kemarin tuh hotel cuma 500.000. Ngasih di grup baru beberapa menit langsung udah tertutupi biayanya. Alhamdulillah. Seneng karena itu maslahat, dan kalian kerasa kan kajian kita udah berlangsung 5 tahun, kalian ngerasa sendiri kan maslahatnya karena karunia Allah tentunya, bukan karena hebat, tapi ilmu tauhid yang kalian dapatkan dari kajian rutin kita kerasa banget kan. Kemudian postingan di medsos tentang 10 pembatal keislaman itu viral di TikTok, itu gara-gara uang yang kalian donasiin ke Arizan, dan nggak ngambil sepeser pun dari uang donasi itu, semuanya diberikan, semuanya disalurkan. Yang ngambil bukan Arizal, ada sebenarnya yang motong, tapi bukan Arizal. Siapa yang motong tahu? Pemerintah dengan pajaknya. Jadi nggak nilep gitu. Jadi uang yang kalian kasih itu 100% tersalurkan buat dakwah itu, dan nggak ngambil sepeser pun. Kecuali ya itu pajak, tapi pajak bukan buat Arizal kan, itu pemerintah yang ngambil. Itu sifatnya ijbar, apa kata Ustaz Ahmad tuh, itu dipaksakan, jadi udah di luar kekuasaan kita nggak bisa nolak pajak gitu. Ya, jadi seperti si Elwin yang nggak ada. Ya udah, ya terjawab ya Elwin ya. Jadi kalau misalnya mau kalau misalnya ada duit pilih-pilih dah, asli bukan bermaksud pelit, tapi pilih-pilih. Kalau mau ada kajian Ustadz, ntar mau undang Ustadz siapa dulu? Ustadz Fulan,
biayanya mahal, tapi dari segi keilmuan AA rasa nggak maksimal. Mending AA minta ke ustadz-ustadz yang ilmunya mantap untuk ngajarin murid-murid Arizal. Misalnya AA punya uang 400.000. Kalau buat tabligh akbar ngundang Ustadz Fulan 5 juta. Sedangkan 400.000 ini bisa untuk minta Ustadz A ngajarin murid-murid AA tentang materi yang penting selama 2 jam. Wah, itu kan maslahatnya 400.000 luar biasa banget gitu loh. Ngerti kan kalian? Ya, pilih-pilih lah. Jadi kalau kalian misalnya mau sedekah, tanya aja ke Arizal, buat apa nih? Ada murid Arizal tuh, lihat kita Fathul Bari 6 juta tuh. Itu murid Arizal. Dari ITB, dari mana lupa ya teh. Terus ada dari UI ngasih kitab fikih sunnah. Nanti yang dapat manfaatnya siapa? Kalian lagi dah. Baca kitab itunya. Dan tuh kalau baca ngerti. Bukan baca skimming. Baca sambil nyatet poin-poinnya dan diulang-ulang sehingga nempel. Lalu bisa nge-share ke kalian. Jadi maslahat. Kalau kalian mau sedekah misalnya nanya, kira-kira sedekah sekarang bagusnya untuk apa ya? Yang bisa untuk pahalanya gede banget menurut perkiraan AA. Nanti AA kasih tahu, oh ini yang lagi terbaik ini misalnya atau itu. Nanti insya Allah pekan depan kita juga akan bahas tentang worth it nggak ngasih ke orang miskin secara random. Maka jawab sekarang aja deh ya. Nih kalau orang miskin secara random, apalagi silver queen apa? Silverman yang kemungkinan besar mereka nggak sholat. Nih ya. Cuma mau ngasih jawaban dari mazhab Syafi'i. Kalau kalian kebetulan lagi duaan sama teman kalian, ini ingat ya, bukan fatwa Arizal tapi fatwa mazhab Syafi'i ya, yang itu adalah mazhabnya orang-orang Indonesia. Kalau kalian lagi bareng sama seseorang, ngakunya muslim tapi kagak sholat, lalu dia udah kehausan dan udah mau mati, sedangkan kalian punya 1 botol minum, yang botol minum itu kalian harus pakai untuk wudhu. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah kalian wudhu di depan dia dan biarin dia mati kehausan. Itu fatwa dalam mazhab Syafi'i, teman-teman. Kenapa bisa se-ekstrim itu? Karena dalam mazhab Syafi'i orang yang ninggalin sholat tuh hukumannya diapain? Penggal kepalanya. Jadi kalau emang dia udah kehausan, kelaparan, tapi dia emang gak sholat, biarin aja mati. Tolong jangan dipotong video ini. Karena kalau dipotong kemudian diposting akan beda ininya. Beda maslahatnya ketimbang ketika ngedengerin kajian full. Gitu, beda. Pasti nanti akan ada keluar statement, oh kok nggak empati dan sebagainya. Oh anjing aja boleh dikasih makan, kenapa orang yang nggak sholat nggak boleh dikasih makan? Bukankah kita harus baik ke seluruh makhluk? Bukankah kita harus dakwah? Ya itu nanti ada situasi kondisi tertentu yang mana kita boleh-boleh aja ngasih sedekah. Tapi ini angat ngasih fatwa umum aja dalam mazhab Syafi'i. Makanya kenapa kalau sedekah nggak mau random, pilih-pilih banget. Bukan kemarin aja teman-teman, bukan kemarin sih, ya selama beberapa pekan kemarin lah, AA ngebatasi beberapa murid AA yang AA biasa kasih sedekah, AA batasi dulu untuk AA alokasikan ke murid yang lain. Karena kondisinya sangat memprihatinkan. Taunya apa? Udah AA kasih secara rutin, yang terjadi adalah udah kasih dia handphone, beliin dia handphone, ya. Kemudian bantu orang tuanya, kasih dia harta. Taunya dia ngira kalau nggak ngefollow dia, ini shinobi teman-teman wes. Aduh, mata-mata ya. Hampir semua kalian tuh follow. Dan pantau postingan kalian tuh pantau. Ada yang diemin, ada yang komenin, ada yang jadikan bikin konten, ada. Cuman nggak bilang aja gitu. Ya. Itu dia bilang orang tua saya zolim, ayah saya tuh kalau punya uang malah dipakai buat ngerokok sehingga kami buat makan aja nggak ada. Ya kan kasihan dong. Tahu ya, setelah kasih uang kayak gitu, di Instagramnya dia ngeposting lagi di kafe bareng temennya sambil ngerokok dengan gaya kayak anak orang mewah gitu. Nah soal komen, mulai besok nggak akan pernah lagi saya ngasih kamu. Oh maaf, saya minta maaf, ini sebenarnya bukan postingan ini tuh dulu kejadiannya, cuma baru saya posting sekarang. Terserah. Kamu kan udah tahu betapa bencinya sama rokok, dan kamu juga harusnya benci sama rokok gara-gara ayahmu ngerokok sampai kamu nggak bisa makan. Sekarang kenapa kamu yang ngeposting rokok? Itu membuktikan kalau kamu emang bukan orang yang baik. Gak akan pernah lagi saya ngasih kamu. Dia nge-DM terus, minta maaf, biarin aja. Mau mati juga nggak peduli. Apalagi kalau udah ngelalain sholat gitu.
dikasih uang buat makan, dipakai ngerokok, emang dianya yang milih mati. Makanya kenapa kalau A seleksi banget, terserah A dong. Ya, daripada A sedekah kemudian eh, kesel, mendingan sedekah pilih-pilih terus hati plong, seneng gitu. Ya, jadi seperti itu, makanya pilih-pilih aja. Oke, supaya sedekah kita pahalanya lebih besar, hati kitanya nyaman. Enak gak sih teman-teman? Ini sebagai penutup, aduh maaf banget ya ini jadi kelebihan. Udah habis ini kita tutup ya. Enak gak sih kalau ngasih sedekah ke orang yang pas kita kasih sedekah dia nangis, terus uangnya dia pakai buat makan, dia pakai buat hidup, dia bersyukur ke Allah, dia pakai uangnya sehingga dengan uang yang dikasih itu dia jadi bisa, misalnya dia pekerja keras sampai susah ibadah, akhirnya dengan kita ngasih uang dia bisa off dulu kerjanya supaya dia bisa istirahat, bisa ibadah lebih banyak, dan kita jadi dapat pahala terus menerus dengan itu. Kan itu lebih enak. Makanya pilih-pilih, dan di sekitar kita ada orang-orang kayak gitu. Dan A punya murid-murid kayak gitu. Ya. Jadi kalian nggak usah jauh-jauh nyari kok. A punya data-datanya orang-orang kayak gitu. Insya Allah semoga jadi maslahat besar buat kalian ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Jangan lupa besok pagi jam 5:30 dan minggu depan hari Sabtu kajiannya ya. Di Blok M Square, nanti insya Allah kita janjian. Chat aja Arizal Abu Takeru di WhatsApp. Save nomor Arizal yang belum save ya. Nomornya ada di Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.